Assalamualaikum semuanya. Kalau kalian pikir kasus korupsi timah dengan kerugian 300 triliun rupiah adalah yang terbesar di Indonesia, tunggu sampai dengar yang satu ini. Indonesia kembali diguncang skandal besar, kali ini jauh lebih dahsyat, yaitu korupsi di PT Pertamina dengan potensi kerugian negara mencapai 968,5 triliun rupiah. Angka segitu bisa buat apa aja ya? Berdasarkan informasi terbaru per 28 Februari 2025, Kejaksaan Agung telah mengungkap dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, khususnya pada subholding dan kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023. Tersangka sudah ditetapkan, dan mereka layak mendapatkan hukuman berat jika terbukti bersalah. Bahkan Presiden Prabowo ikut angkat suara soal kasus ini. Pertanyaannya, seperti apa modus dan skema mega korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia ini? Apa saja kerugian masyarakat dan negara? Dan hukuman apa yang akan mereka terima? Mari kita kupas tuntas biar kita sama-sama paham dan gak cuma jadi penonton pasif. Berawal di akhir 2024, banyak masyarakat curiga dengan kualitas BBM yang digunakan. Banyak kendaraan rusak dan kotor di bagian pembakaran, meski sudah pakai Pertamax dengan RON 92. Kejagung yang mendengar keluhan masyarakat langsung bergerak menyelidiki. Pada 24 Oktober 2024, diterbitkan surat perintah penyidikan, Sprindik. Jadi tombol start buat tim penyidik buat masuk lebih dalam. Laporan produksi dan dokumen internal yang selama ini mungkin cuma jadi pajangan mulai diproses untuk diselidiki. Tanggal 24 Februari 2025, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, menggelar konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta dan menetapkan 7 tersangka. 2 tersangka lain menyusul beberapa hari kemudian. Berita ini langsung jadi headline di mana-mana. Orang-orang kaget, apalagi ketika mendengar kerugian negara mencapai 13,7 triliun rupiah di tahun 2023 saja. Kalau dihitung dari 2018, angkanya bisa mencapai 968,5 triliun rupiah. Kasus ini berawal dari tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina dari tahun 2018 hingga 2023. Kejagung menemukan ada oknum-oknum licik yang melakukan 2 modus utama. 1. Menekan produksi kilang minyak lokal. Mereka menekan produksi kilang minyak lokal supaya melakukan impor. Alasannya, minyak lokal dianggap tidak cukup bagus atau tidak ekonomis. Padahal ini hanya dalih buatan. Mereka melanggar Permen ESDM nomor 42 tahun 2018 yang mengutamakan minyak lokal sebelum impor. Mereka justru membeli minyak impor dengan harga tinggi melalui broker swasta dengan markup 13-15. Akibatnya, harga BBM di pom bensin naik dan APBN jebol karena subsidi yang membengkak. Mereka untung pribadi, kita yang bayar mahal. 2. Mengoplos Pertalite jadi Pertamax palsu. Mereka membeli Pertalite RON 90, yang lebih murah, lalu mengoplosnya agar terlihat seperti Pertamax, RON 92, yang lebih mahal. Setelah warnanya menyerupai Pertamax, dijual dengan harga premium, padahal kualitasnya abal-abal. Kita bayar mahal untuk Pertamax, tapi yang kita dapat cuma Pertalite oplosan. Ini bukan cuma curang ke negara, tapi juga mengkhianati rakyat yang cuma mau hidup normal. Berikut 9 tersangka yang sudah ditetapkan. 1. Rifa Siahaan, RS, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Perannya mengatur penurunan produksi kilang dan blending Pertalite jadi Pertamax palsu. 2. Sani Dinar Saifuddin, SDS, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Menekan produksi kilang dan menyetujui impor mahal. 3. Yoki Fernandi, YF, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Melakukan markup biaya pengiriman minyak impor 13-15. 4. Agus Purwono, AP, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Berperan dalam koordinasi dengan broker untuk impor mahal. 5. Maya Kusuma, MK, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga. Otak di balik blending BBM RON 90 jadi RON 92. 6. Edward Corny, ISI, VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Menerima perintah blending dari Maya dan menggunakan metode pembayaran impor spot. 7. Muhammad Kri Adrianto, MKA,
pihak swasta yang bekerja sama dalam impor minyak mahal. 8. Riza Dimas Warhaspati, RDW, broker swasta yang terlibat dalam pengaturan impor. 9. Gading Ramadan, GR, broker swasta lainnya yang menjadi tangan kanan para oknum Pertamina. Presiden Prabowo akhirnya buka suara saat meresmikan Bank Emas Pegadaian di Jakarta pada 26 Februari 2025. Dengan nada tegas namun tenang, beliau mengatakan, "Semua sedang diurus dan kami akan tegakkan hukum serta membela kepentingan rakyat." Para tersangka terancam hukuman minimal 1 tahun hingga maksimal seumur hidup. Dengan skala kerugian yang mencapai 968,5 triliun rupiah, hukuman mati juga bisa jadi opsi jika kasus ini dikategorikan luar biasa. Aset-aset pribadi mereka juga terancam disita untuk mengganti kerugian negara. Kasus korupsi di PT Pertamina ini adalah salah satu pukulan terberat bagi kepercayaan publik. Dengan potensi kerugian 968,5 triliun rupiah, skandal ini bukan cuma soal angka fantastis, tapi tentang pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Dan itu duit bisa buat bangun ribuan sekolah, rumah sakit, atau kasih subsidi pendidikan. Pantes negara nggak maju-maju. Duit buat pembangunan malah disikat elit. GWS banget. Tiap tahun selalu ada all-time high untuk kasus korupsi BUMN. Berlomba-lomba ngalahin iblis. Kita warga se-Indonesia setuju banget kok kalau ini jajaran biadab dihukum mati. Dan keluarga benar-benar diasingkan. Please, udah muak banget mau marah, udah kepalang muak. Ya Allah, mau muntah baca kuadrilion. Bahkan ini pertama kalinya aku dengar kata kuadrilion. Pernah ngobrol sama kakak, kenapa Petronas bisa berhasil bikin menara kembar yang begitu dahsyat. Padahal Pertamina dan Petronas kurang lebih seumuran, sama-sama bergerak di bidang yang sama. Ternyata, kita kenalan dulu yuk sama 9 tersangka yang sudah ditetapkan. Pertama ada Rifa Siahaan atau RS. Dia adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, dengan peran untuk mengatur penurunan produksi kilang dan blending Pertalite jadi Pertamax KW. Kemudian ada Sani Dinar Saifuddin atau SDS, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, di mana di sini ia berperan untuk menekan produksi kilang dan setujui impor mahal. Selanjutnya ada Yoki Firnandi atau YF, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, yang memiliki peran untuk markup biaya pengiriman minyak impor 13 hingga 15%. Dilanjutkan oleh Agus Purwono atau AP, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, yang berperan dalam koordinasi dengan broker atau impor mahal. Ada pula Maya Kusmaya atau MK, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga. Dia punya peran sebagai otak blending BBM RON 90 jadi RON 92. Dan juga Edward Corne atau EC, VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga, yang berperan menerima perintah dari Maya untuk beli Pertalite dengan harga Pertamax, ikut blending, dan pakai metode pembayaran impor spot yang bikin harga lebih mahal. Dia ditangkap bareng Maya. Dari pihak swasta, ada Muhammad Kerry Adrianto Riza, Dimas Warhaspati, dan juga Gading Ramadan Jodo. 7 tersangka pertama yakni Rifa, Sani, Yoki, Agus, Kerry, Dimas, Gading, ditetapkan pada 24 Februari 2025. Diumumin malam hari di konferensi pers Kejagung. Dengan 2 tersangka baru yakni Maya dan Edward, ditangkap pada 26 Februari 2025 setelah dijemput paksa karena mangkir dari panggilan. Mereka langsung ditahan di Rutan Salemba pada Presiden Indonesia Pak Prabowo, di mana pada tanggal 26 Februari 2025 pas Pak Prabowo lagi meresmikan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia di The Gate Tower, Jakarta, menjawab dengan nada yang kalem tapi tegas bahwa semua lagi diurus, ya, dan kami akan bersihkan dan tegakkan. Kami akan membela kepentingan rakyat. Lagi diurus semua, oke. Menteri Desa gimana Pak? Menteri Desa? Bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Di situ Prabowo emang nggak kasih penjelasan detail, tapi kata-katanya udah cukup bikin kesan. Dia nggak main-main sama kasus ini. Kira-kira, hukuman apa yang paling layak buat para pengkhianat rakyat ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.